Ya, selamat malam semuanya, Bapak Ibu, teman-teman terkasih. Kita akan mulai kembali pertemuan kita katekisasi pertemuan ke-8 membahas pengakuan iman rasuli bagian kedua. Kemarin kita sudah membahas beberapa hal, yaitu yang kita pelajari di dalam buku kita. Mari kita membuka buku kita bersama-sama di dalam halaman ke-44. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulainya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau. Pada sore malam hari ini kami berkumpul bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan, terutama kelas katekisasi bagi teman-teman yang akan dibaptis pada bulan Januari 2026. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami berdoa bagi teman-teman yang dalam perjalanan Engkau mempercepat langkah mereka bersama dengan kami untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Ya, terima kasih. Nah teman-teman, kita akan melihat, kemarin kita sudah membahas tentang pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Kita membahas mengenai bagaimana Allah berkuasa dan Allah adalah pencipta langit dan bumi. Kemudian kita belajar juga mengenai kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Nah, kita akan membahas hari ini mengenai bagaimana Yesus menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, pada waktu itu di tempat di mana Yesus ada, kita bisa melihat bahwa Yesus itu menderita di bawah Pontius Pilatus yang adalah wali negeri. Ya, kalau sekarang bisa dikatakan setara dengan gubernur. Bagaimana pada waktu itu orang-orang itu dipimpin oleh yang namanya Pontius Pilatus. Kita semua tahu ceritanya bahwa waktu Yesus ingin disalib, Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus. Kita tahu pada waktu itu orang-orang bilang kepada Pontius Pilatus, ya, kami mau Yesus disalibkan. Karena pada waktu itu orang-orang Israel diprovokasi oleh imam kepala dan ahli Taurat. Mereka pada waktu itu, tanda kutip, itu kalah pamor dengan Tuhan Yesus yang mengajar dengan punya kuasa, yang mengajar dengan suatu kehebatan yang berasal daripada Tuhan. Karena kita tahu Yesus sendiri adalah Tuhan. Jadi waktu dia mengajar, orang banyak ikut. Nah, Bapak Ibu teman-teman terkasih, kalau kita melihat Yesus mengajar, cerita sedikit mengenai kehidupan Yesus sebelum kita bicara Pontius Pilatus, dia mengajar dengan kuasa. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman lihat waktu Yesus mengajar, ada 5.000 orang yang nonton Yesus mengajar. Nah, teman-teman bayangkan, zaman dulu itu belum ada namanya mic. Ada mic, kemudian ada speaker, sekarang ada, gitu ya. Kita Stephen Talk sekarang ini sedang keliling kota. Saya punya teman di Kupang, Surabaya, kemana. Itu yang ada itu bisa 6.000 orang, 7.000 orang pakai speaker. Kude. Tahun lalu Desember 2024 saya ke Kupang. Saya ke Kupang, kemudian pas hari terakhirnya itu sebelum saya pulang Jumatnya, kami situ Pak Pendeta Stephen Talk kakaknya di Kupang. Saya datang. Dia waktu maju ke depan, Pak Stephen bilang, ini 9.000 orang. 9.000 tempat duduk, tapi yang ada mungkin sekitar 6.000 orang pada tahun lalu. Nah, itu pakai speaker besar sekali, kanan kiri speaker. Bayangkan teman-teman, Yesus mengajar 2.000 tahun lalu tanpa speaker kepada 5.000 orang. Sekelas apa suaranya, benar nggak? Ini saya baca tanpa mic karena orangnya hanya paling 8 orang, 10 orang, benar ya. Tapi waktu itu, zaman Yesus itu, gimana caranya khotbah kepada 5.000 orang? Waktu Yesus dimakan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu ceritanya itu ya. Nah, karena Yesus berkhotbah sampai sore, pagi sampai sore. Nah, tapi mereka duduk dengerin. Ya, teman-teman sekarang dengerin 1,5 jam, mungkin udah agak bosan sedikit, benar nggak? Kita kalau dengar khotbah, ya meskipun khotbah itu begitu bagus, saya sering kali dengar acara Pak Stephen Talk, pada ikut acara Kim di Jakarta, ikut dari pagi sampai sore, dengar khotbah teman-teman. Pagi sampai sore.
Pasti betul kalau bikin acara nggak pernah ada kayak kita ada games gitu ya, ada kemudian ada permainan, ada apa, ada ngobrolnya, enggak. Dia dengan paduan suara nyanyi dengan khotbah, paduan suara dengan nyanyi sama-sama khotbah gitu ya. Nah, Yesus itu ketika mengajar punya kuasa sehingga orang-orang ikut dia. Ya, orang-orang ikut dia berbondong-bondong dan dia selain mengajar juga mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan seterusnya. Jadi orang-orang Farisi tidak suka, imam kepala ahli Taurat enggak suka. Maka mereka waktu ke Pontius Pilatus mau diadili, Pontius Pilatus bilang, tidak ada kesalahan pada orang ini yang dapat setara dengan dia diberi hukuman mati. Enggak ada. Tidak ada. Nah, tetapi kita tahu bahwa akhirnya Pontius Pilatus kalah. Karena mereka bilang, kalau kamu lepasin Yesus, kamu bukan sahabat Kaisar. Nah, dia takut. Di awal negeri ada Kaisar, lebih tinggi daripada dia. Pemimpin daripada orang Israel pada zaman dahulu, di mana mereka juga di bawah tekanan daripada politik orang-orang Romawi Yunani. Ya. Nah, jadi teman-teman terkasih, pada waktu itu kita melihat bagaimana Yesus menghadapi yang namanya ketidakadilan. Lalu kemudian Pontius Pilatus bilang, ada kebiasaan kita memang sekarang ini lagi hari raya, mau nggak bebaskan satu orang? Nah, kebetulan ini ada orang di dalam penjara, namanya Barabas. Ya, waktu dibilangkan mau nggak bebasin Barabas ini nih. Nah, maukah bebaskan Tuhan Yesus? Maksudnya maaf, dia bilang maukah bebaskan Yesus Kristus ini? Oh enggak, ada juga orangnya Barabas. Kami mau lepaskan Barabas, begitu kan? Itu cerita di dalam Alkitab, kita pelajari, kita baca. Biasanya cerita ini ada pada waktu di dalam peristiwa Jumat Agung dan Paskah. Ya, sekarang harusnya cerita mengenai Natal, tetapi memang kita sedang bahas Pontius Pilatus. Nah, pada waktu itulah Yesus menghadapi ketidakadilan, di mana Yesus akhirnya dengan dorongan publik orang banyak, mereka minta Yesus untuk disalib. Maka kalimat ini adalah benar bahwa dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Baru setelah itu Yesus akan disalibkan. Nah, mungkin saya juga sudah cerita bagaimana Yesus disalib pada pertemuan membahas mengenai Tuhan Yesus. Kita tidak akan panjang lebar di dalam bagian ini, kita akan melihat secara singkat. Nah, tetapi teman-teman yang terkasih, saya mau katakan bahwa inilah namanya ketidakadilan. Nah, teman-teman, saya mau cerita ya, supaya teman-teman juga bisa melihat mengenai suatu yang namanya ketidakadilan. Suatu ketika ada seorang ya yang bernama Leo Tolstoy. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kalau tahu mengenai Leo Tolstoy, dia seorang penulis cerita dan dia adalah sastrawan Rusia yang paling penting atau terpenting yang pernah ada. Dia pernah menulis sebuah cerita tentang ada seorang pria mendapatkan vonis seumur hidup dibuang ke sebuah tempat, dituduh melakukan pembunuhan. Kemudian orang-orang pemerintah itu membawa orang ini, pria ini ke Siberia yang suhunya beberapa puluh derajat di bawah nol. Orang ini kedinginan. Orang ini tidak punya pakaian yang cukup dan selama puluhan tahun menderita kedinginan karena di penjara. Dia sebelumnya sempat bilang sama orang-orang yang menahan dia dari pemerintah, bukan saya yang membunuh. Aku tidak membunuh siapapun, tapi pemerintah tidak mau tahu. Dia dibawa ke Siberia, dibuang. Nah, teman-teman singkat cerita, usia 84 tahun dia dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Wah, nggak lihat teman-teman ya. Ditangkap bukan salahnya dia, dipenjara puluhan tahun kedinginan di sebuah tempat yang tidak ada keluarganya dia dan seterusnya. Kemudian dia orang Moskow di Eropa sana. Setelah dia beres dibebaskan umur 24 tahun, sudah tua banget. Dari Siberia ke Moskow dia pulang kurang lebih 8.000 km. Kisahnya ini kira-kira abad pertengahan, ya abad 18, abad 17. Bayangkan, dia, Bapak Ibu teman-teman, gimana caranya pulang 8.000 km? Dulu mungkin ada kereta api, tapi kan jauh sekali. Kalaupun dia pulang, dia usia 84, teman-temannya mungkin sudah pada meninggal. Dia mau tinggal sama siapa? Kemudian dia mau kerja apa? Mau dapat uang dari mana? Makan seperti apa? Inilah dunia tidak adil. Nah, Bapak Ibu teman-teman, bicara mengenai Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
bicara mengenai ketidakadilan Yesus, di mana Yesus dijual, kemudian dia dihukum mati, disalib, bukan karena kesalahan dia. Nah teman-teman, inilah Yesus yang kita sembah, yang kita percaya sebagai Tuhan, yang kita peringati kelahirannya pada bulan ini. Nah teman-teman, Yesus itu akhirnya ditangkap dan dia disalib. Oke, kita masuk di dalam kalimat selanjutnya, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Bapak Ibu teman-teman terkasih, kita melihat ketika Yesus disalib, itu adalah hukuman yang saya pernah ceritakan bahwa itu adalah hukuman yang mengerikan, yang dibuat oleh orang Romawi supaya orang kapok, nggak mau berbuat dosa, nggak mau berbuat jahat ataupun melakukan tindakan kriminal. Maka dibuatlah hukuman yang sangat mengerikan. Ya. Nah, saya cerita sedikit Bapak Ibu teman-teman bahwa hukuman salib ini, kalau kita melihat ya, teman-teman, saya sudah pernah cerita bahwa Yesus membawa patibulum. Itu adalah bagian yang horizontal. Jadi kita tahu bahwa nanti orang itu dia membawa bagian yang horizontal. Yang vertikal sudah tertancap di Bukit Golgota. Saya pernah ceritakan ini. Nah, ketika sudah beres, dia naik jalan jauh sekali, berapa kilometer, berapa mungkin, kira-kira mungkin lebih dari 10 kilometer. Ya, karena kita melihat perjalanan dari malam sampai pagi. Kalau kita tanya itu kecapean sekali, dia terluka amat parah. Maka menurut cerita, dia jatuh 3 kali. Baru ada orang bernama Simon Kirene disuruh paksa bawa. Kita tahu ceritanya. Ya. Nah kemudian Yesus sampai di sini, lalu kemudian kalau Bapak teman-teman pernah nonton film ini ya, The Passion of the Christ, pernah nonton ya? Pernah nonton The Passion of the Christ? Ya, The Passion. Ini film sudah terkenal berapa belas tahun yang lalu, yang dibuat oleh The Passion of the Christ, dibuat oleh sutradara bernama Mel Gibson. Bapak Ibu supaya pernah nonton, angkat tangan yang pernah nonton film The Passion of the Christ. Nggak ada? Nggak ada. Ini film ini bagus sekali, tapi dia tanda kutip sangat menekankan agak, maksudnya apa ya? Kejam, ya. Maksudnya ada beberapa hal yang tidak seperti Alkitab. Contoh waktu disalib, dibalik salibnya, kan ketarik itu tangan itu kan ketika kena paku, kalau terbalik kan dia kan harus nahan, kan sakit sekali begitu loh. Berat badan dia itu ditumpukan pada paku, kan sakit sekali, maka netes gitu darahnya gitu. Wah itu benar-benar sampai teriak di film itu ya. Saya pasang ini gimana cara bohongnya, benar nggak? Disalib itu gimana cara? Kan film kan nggak mungkin beneran disalib dibunuh, kan nggak mungkin gitu loh. Mana ada orang main film mau mati gitu kan? Nah jadi inilah film tersebut. Jadi waktu orang yang mengalami hukuman mati dengan cara disalib, itu berat badannya tertumpuk atas 2 tangan yang dipaku dan kaki yang dipaku, yang begini, kakinya begini dipaku. Wah itu ngeri sekali dan sangat menderita. Saya pernah cerita kepada Bapak Ibu teman-teman bahwa orang itu ada yang pada zaman dahulu disalib berhari-hari baru meninggal. Oh menderita sekali, benar nggak? Dan pada waktu itu kebanyakan orang itu telanjang disalib, benar-benar direndahkan sekali karena orang-orang kriminal yang kelas berat, ya. Dan Yesus adalah Tuhan yang mengalaminya. Oke, nah ketika bicara mengenai salib, ya ada orang menurut Stephen Tong disalib 7 hari baru meninggal dunia. Wah ngeri, telanjang, kedinginan, berdarah, kesakitan, dan mengalami yang namanya darah pelan-pelan mengalir, tekanan darah pun berubah, jantungnya akan melemah, suhu badan akan naik, dan ada orang yang langsung pingsan, ada yang mengingal. Mengingal itu ya dia sampai ngomong sendiri gitu ya, tidur. Ada yang masih mengutuki orang-orang yang menyalibkan dia. Nah ini adalah cara meninggal yang sangat mengerikan. Alkitab berkata di Ibrani pasal 10 ayat 5-7. Tolong Jessica bacakan. Ibrani pasal 10
ayat 5 sampai 7. Ibrani 10 ayat 5 sampai 7. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan untukku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Ya, terima kasih. Nah, ini bicara mengenai Yesus yang bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyediakan tubuh baginya. Karena jika ia tidak berinkarnasi menjadi manusia, mustahil ia bisa mati bagi kita. Kematian Yesus itu aktif dan penuh kerelaan. Itulah kerelaan hati dan ketaatan Tuhan Yesus. Satu lagi, mari kita buka Yohanes 13 ayat 1. Jessica silakan tunjuk satu orang. Yohanes 13 ayat 1, terima kasih. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya, terima kasih. Nah, jadi Yesus itu adalah yang telah datang ke dalam dunia dan mati di kayu salib. Ya, waktu Yesus disalibkan, Bapak Ibu teman-teman, itu pada pukul 9 pagi. Jam 9 pagi. Ya. Yesus disalibkan itu sampai jam 3 sore. Jam 3 sore. Pada waktu siang-siang kita tahu kira-kira jam 12 siang itu kan sangat terang ya, matahari sangat terang karena di atas kita jam 12 siang. Waktu terang sekali itu tiba-tiba gelap. Lalu ada suara bergemuruh, lalu tirai bait Allah terbelah jadi dua. Tirai itu apa? Seperti hordeng begitu lah ya, tirai. Dia terbelah. Artinya apa? Yesus itulah yang menjadi pengantara Allah dengan manusia. Dulu orang-orang pada zaman Israel Palestina kuno, orang mendatang kepada Allah harus pergi ke bait Allah, membawa korban, kambing, lembu, domba, sapi. Dia bawa, lalu lewat daripada imam tersebut dia didoakan. Setahun sekali, dan kalau mereka berbuat dosa, mereka bisa ke bait Allah, mereka bisa pergi. Tapi rata-rata orang-orang Yahudi seluruh dunia datang ke Yerusalem, ke Israel untuk boleh mempersembahkan korban yang menjadi korban bakaran. Tapi sekarang setelah Yesus mati, kita bisa langsung kepada Allah. Kita minta ampun hanya lewat doa saja. Begitu mudah, begitu gampang. Suatu kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan cara yang terbaik. Kita masuk kamar kita, tutup pintu, kita berdoa. Lalu kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah cerita mengenai Yesus yang disalib. Kemudian setelah Yesus meninggal dunia, maka pada waktu itu setelah 6 jam Yesus meninggal dunia. Dan seterusnya sampai 3 sore. Kemudian Yesus berkata, sudah selesai. Artinya apa? Yesus sudah melakukan semua tugas daripada Allah Bapa dari awal sampai akhir. Sudah genap, sudah beres. Sampai kepada Yesus mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, teman-teman bicara mengenai sudah selesai itu artinya adalah apa? Tuntas, semua beres. Ada orang kuliah, udah kuliah, iya kuliah, bikin skripsi, kami juga bikin. Tapi skripsi tinggal beres, belum sidang. Saya pergi harus keluar kota, nggak jadi beres. Nah, itu beres nggak? Skripsinya beres, tapi nggak diujikan. Lulus nggak? Nggak lulus. Dapat ijazah? Nggak dapat. Itu artinya tidak tuntas. Nah, waktu Yesus bilang sudah selesai, sudah tuntas, dibayar penuh sampai beres, maka Yesus telah menggenapkan karya keselamatan dari Allah Bapa. Nah, teman-teman, waktu Yesus meninggal dia berteriak dengan suara keras, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Nah, orang yang bisa berteriak dengan suara keras nggak mungkin langsung mati, benar nggak? Bapak Ibu teman-teman pernah nggak ada orang meninggal? Saya juga nggak pernah lihat sih. Cuma sebenarnya ada cerita-cerita kita mungkin sering dengar. Ada orang meninggal gitu. Orang meninggal biasa tambah pelan, benar nggak?
Orang biasa dia duduk atau dia tidur, blek jatuh ya. Kita sering kali lihat di film-film atau apa baru-baru ini, beberapa bulan lalu ada seorang pembicara, dia bukan agama Kristen, dia lagi bisa dakwah begitu, tiba-tiba dia meninggal, blek jatuh. Tambah-tambah tambah pelan suaranya jatuh. Nggak ada orang teriak, lalu kemudian meninggal, hampir nggak ada. Tetapi Yesus berteriak dengan suara keras. Menurut dunia kedokteran, artinya apa? Orang yang masih bisa berteriak keras, nafasnya cukup kuat. Karena kita mau teriak, mau suara keras, harus bernafas, benar nggak? Ia masih bisa bertahan. Nah, inilah paradoks yang membuktikan apa yang pernah diucapkan Yesus sebelumnya. Tidak ada orang yang merebut hidupku dan mengambil nyawaku, tetapi aku sendiri bebas menyerahkan nyawaku. Aku berhak menyerahkan nyawaku atas kemauanku sendiri. Aku berhak mengambil kembali. Manusia yang mati itu mati secara pasif. Maka teman-teman kalau bilang ada orang meninggal, dia menghembuskan nafas yang terakhir, benar nggak? Dia gini, blok mati begitu ya? Nggak ada dong, mati nggak ada gitu ya. Jadi mati itu detak jantung melemah sampai habis, otak berhenti, baru meninggal. Nah kalau Bapak Ibu teman-teman tahu orang meninggal seperti itu, semua melemah, keadaan menurun, nafas menurun, kemudian jantung berhenti berdetak, meninggal. Nah itulah, tetapi Yesus berteriak, iya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya apa? Tuhan Yesus punya kuasa. Saya bisa kasih nyawa saya bisa ambil. Saya punya hak atas nyawa saya. Inilah perbedaan antara manusia semua yang meninggal dan Yesus yang menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Bapak Ibu teman-teman terkasih, inilah suatu kebenaran yang kita pelajari dari Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu punya kuasa. Dia punya kuasa atas kehidupan. Maka Yesus memang benar, dia datang ke dalam dunia bermisi. Untuk apa? Menyelamatkan manusia berdosa, yaitu kita semua umat manusia. Ya, Bapak Ibu teman-teman, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk menebus dosa kita. Kita bersyukur bahwa Yesus setelah mati, kemudian kalau kita dengan lagi ceritanya, kita lanjut, dia mati, kemudian dia dikubur. Ada seorang bernama Yusuf dari Arimatea datang. Nah Bapak Ibu, teman-teman terkasih, ada seorang bernama Yusuf dari Arimatea. Dia pertama-tama Arimatea. Dia pertama-tama itu adalah orang yang dari Arimatea. Dia sudah mengikut Tuhan Yesus, tetapi dia merasa takut pertama. Ya, dia nggak berani karena dia adalah anggota penting daripada Jerusalem Society, kelompok daripada orang-orang Yerusalem yang punya kedudukan, orang kaya, berkuasa, berpengaruh, suka sama Yesus waktu dia dengar Yesus mengajar. Tapi dia diam. Setelah Yesus meninggal dunia, dia bilang kepada Pontius Pilatus, tolong Pak Pontius Pilatus, saya mau ngambil jenazah Yesus, saya mau kuburkan di kuburan saya. Nah Bapak Ibu teman-teman, Pontius Pilatus itu sekarang seperti gubernur. Siapa orang bisa ketemu sama gubernur? Ketok-ketok, Pak, saya mau ketemu, masuk, bisa nggak? Nggak bisa ya, kita sembarangan, benar nggak? Pasti orang penting, pasti orang kaya, orang berpengaruh, baru bisa datang, benar nggak? Coba kita datang ke sana, ke rumah gubernur di Jawa Timur, ya. Beberapa bulan lalu saya cerita sedikit, saya sudah donor darah 75 kali. Jadi saya dengan, saya lupa berapa belas orang, 12 orang kalau nggak salah. Saya dengan teman Tulung Agung 12 orang, apa 15 orang, saya lupa. Kita pergi ke Surabaya, kita ketemu gubernur, ya. Kemudian ketemu dengan Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dan suami Arumi Basin, siapa itu namanya? Pak siapa? Lupa ya, saya juga lupa. Dia wakil gubernurnya, wakil gubernur Khofifah, Ibu Khofifah yang sekarang. Bisa nggak ketemu Ibu Khofifah? Bu, mau ketemu Bu? Siapa kita, bener nggak? Ini kalau Yusuf dari area kita ketemu Pontius Pilatus, berarti dia punya kedudukan. Dia orang berpengaruh. Datanglah kepada Pontius Pilatus. Pak Pontius Pilatus, saya mau ambil jenazah Yesus, dan dikasih. Berarti dia punya pengaruh, punya kekuasaan juga. Dikasih, dia ambil. Dibawalah mayat Tuhan Yesus, taruh di mana?
di kuburan dia yang masih baru. Tetapi kalau Bapak Ibu teman-teman baca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Yesus dimakamkan di kuburan orang-orang kaya. Berarti memang dipersembahkanlah kuburan yang bagus kepada Tuhan Yesus. Dan kuburan itu adalah kuburan yang masih baru dan tidak lagi dipakai untuk beberapa orang. Pada zaman dulu kalau orang disalib, Bapak Ibu teman-teman, itu di kuburnya bareng-bareng. Ya, orang tawanan, orang jahat, orang kriminal, pembunuh, pemerkosa, apa segala, udah mati ya udah. Satu kuburan bisa 4 orang, 5 orang ya udah. Siapa itu? Orang yang jahat kok. Tapi Yesus taruh dalam satu kuburan yang masih baru. Kita bersyukur, inilah keajaiban dan inilah adalah kemuliaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus akhirnya mendapat tempat peristirahatan yang layak, yang baik, yang bagus. Teman-teman teman-teman pasti tahu cerita mengenai Yesus yang ada kuburan batu, yang ada semacam kayak gua begitu, di bawah ke dalam ada kayak batu dibandingkan mayat Tuhan Yesus. Dan dikasih rempah-rempah, dikasih kain kafan dan seterusnya. Tetapi kita bersyukur setelah disalibkan mati dan dikuburkan, Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Nah, kita akan bahas hal ini. Kenapa Yesus dikatakan turun ke dalam kerajaan maut? Apa artinya? Ya, kerajaan maut itu suatu tempat di mana manusia harus pergi setelah mati. Ya, agak ngeri ya, kerajaan maut. Saya ingat teman-teman, Bapak Ibu, saya pernah waktu dulu saya masih kecil kelas 2 SD, papa saya pulang dari luar kota. Papa saya ini seorang sales spare mobil. Mobil itu ada per, ada bumper, ada apa alat yang berat-berat itu ada spare part. Papa saya kerja. Dulu zaman tahun 80-an disebutnya verkoper itu sales. Jadi dia pergi Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Jabodetabek, Depok, ya, Tangerang, Bekasi. Dia pergi dari kadang-kadang ke Jawa Timur juga, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya, saya lupa. Pergi pulang, dia bawa buku. Dari mana Pak? Saya lihat bukunya kan cerita tentang neraka. Wah, saya baca buka, wah ngeri banget gambarnya. Gambarnya ada kayak setan begitu, ya tapi hitam putih. Ada gambar kayak setan, ada orang jahat, lidahnya ditarik, dipotong, wah berdarah sakit, diceritain. Nanti ditambahin malaikat, tring, lidahnya ada lagi, dipotong lagi, tarik. Inilah tempat hukuman orang-orang yang suka berbohong, bicara kotor. Ya, nanti ada orang, gambar lagi berikutnya dibalik lagi saya baca, ada orang tangannya dipotong, udara begitu kan, kita putih sih untungnya ya, berwarna pasti bisa dipotong. Aduh sakit begitu kan, datang malaikat, tangannya ada lagi, dipotong lagi. Inilah hukuman untuk orang-orang yang mencuri, yang dengan tangan berbuat dosa, ya macam-macam. Saya baca, ngeri ya sebenarnya. Papa saya ambil buku dari wihara atau dikasih tuh, bagaimana saya nggak ngerti lah. Nah, apa itu kerajaan maut? Ngeri ya. Kerajaan maut adalah sebuah tempat di mana orang mati itu pergi. Itu adalah tempat rohani yang real, yang nyata, tapi tidak bisa dijelaskan secara material, secara materi. Itu adalah keadaan real yang rohani ya, bukan material, fisikal atau geografis. Tempat yang real tapi sulit dimengerti. Di sini Yesus pergi untuk menyiapkan dan berjuang bagi kita. Dan kemudian ada kerajaannya, ada iblis yang sementara menguasainya. Yesus berperang dengan iblis lalu mengalahkannya, menjadi Tuhan dan hidup yang menang dan menerima kita kembali kepadanya. Kerajaan maut itu muncul pertama kali di Kejadian 37-35. Jessica tolong minta satu orang membacakannya. Terima kasih. Kejadian 37 ayat 35. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Ya, terima kasih. Kisah mengenai Yusuf yang dijual saudara-saudaranya. Kemudian ayahnya bilang mau dihibur, udahlah papa, nggak apa-apa, enggak. Aku nanti menangisi sampai ke dalam dunia orang mati. Nah, inilah dunia orang mati, kerajaan maut. Nah, teman-teman, kerajaan maut ini
juga ada di dalam Mazmur 16 ayat 10. Minta Jessica cari satu orang membacakannya. Mazmur 16 ayat 10. Mazmur 16 ayat 10. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Terima kasih. Nah, jadi ayat ini berkata, sebentar saya hapus juga. Ayat ini berkata kepada kita mengenai dunia orang mati atau kerajaan maut. Ya. Jadi yang pertama adalah ayat ini berkata jiwanya tidak tinggal di akhirat, ya. Satu, jiwanya tidak tinggal di akhirat. Ini kondisi mengenai Tuhan Yesus. Tidak tinggal di akhirat. Yang kedua, tubuhnya tidak mengalami kerusakan. Ini kondisi Tuhan Yesus waktu dalam dunia orang mati, tubuhnya tidak mengalami kerusakan, tidak alami kerusakan. Teman-teman boleh salin. Yang berikutnya adalah hanya dua, maaf. Jadi di sini kita bisa melihat selama 2 hari dikubur, tubuh Yesus tidak mengalami kerusakan. Biasanya teman-teman, kalau kita belajar tentang kisah orang meninggal, saya pernah kayaknya dulu ada pernah National Geographic atau apa begitu ya, Discovery Channel di TV ya, kalau orang meninggal itu ya, setelah manusia mati 10-20 jam tubuhnya akan rusak, mengeluarkan ulat-ulat dan bau, tidak mungkin utuh lagi. Tetapi Allah tidak menjadikan Yesus badannya rusak, ya. Teman-teman, kondisi manusia itu kalau udah mati 10-20 jam itu rusak badannya dan menjadi bau. Karena tidak ada lagi kehidupan, tidak ada proses recovery. Kalau kita hidup kan ada recovery, ya. Kalau kita bau, kita mandi jadi bersih, jadi wangi. Kemudian kalau kita misalnya hidup, jantung berdetak, paru-paru juga hidup dan seterusnya, ya. Jadi itu adalah membuat kita ada namanya makanan yang masuk, makanan yang keluar, yang rusak jadi feses dan seterusnya. Tapi kalau manusia meninggal, stop, berhenti, semua badannya akan berhenti. Itu akan menjadi seperti kita punya misalnya daging ayam, nggak taruh di kulkas, taruh di luar, rusak, berulat, bau pasti, begitu ya. Nah, inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tubuhnya tidak rusak, Allah menjaganya. Berikutnya dalam perjanjian baru bicara mengenai kerajaan maut, itu ada istilah yang bernama Gehenna. Teman-teman boleh salinnya, Gehenna double M. Gehenna ini adalah menjadi nama tempat di luar kota Yerusalem, dijadikan lokasi membakar sampah kota pada waktu itu. Tetapi Gehenna ini adalah dalam bahasa Yunani itu diceritakan ini adalah kerajaan maut, ya, atau juga bisa menunjuk kepada tempat yang namanya mengarah kepada neraka, Gehenna. Nah, frasa atau kata dalam pengakuan iman rasuli itu tentang kerajaan maut ini belum ada sampai abad ke-7. Jadi ini ada setelah abad ke-7, ya. Di abad ke-8 ini sejarah mengenai kata ini di dalam pengakuan iman rasuli. Abad ke-8 itu ada namanya Credo Aquilia. Muncullah frasa turun ke dalam kerajaan maut. Jadi di sini turun ke dalam kerajaan maut ini adalah sebuah istilah, bukan tempatnya geografis, tapi metafora bahwa Yesus merendahkan diri, dia turun dan dia menang atas kuasa setan. Itu poin yang mau diberikan kepada setiap kita. Sampai di sini mengenai materi ini. Setelah kita lanjut, di situ dikatakan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, ya. Hari ketiga pada hari ketiga bangkit pula dan dari antara orang mati. Hari ketiga Yesus bangkit. Paulus berkata, Bapak Ibu teman-teman, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Kalau dia mati, nggak hidup lagi.
kita percuma percaya Yesus. Karena dia Yesus yang mati, Yesus yang kalah. Tapi Yesus bangkit membuktikan akan kemenangannya kepada semua umat manusia. Ya, seorang Puritan kaum Reform dari Inggris, John Owen berkata, kematian Kristus adalah kematian yang mematikan segala kematian. Sekali lagi ya, bagus kalimat ya. John Owen berkata, kematian Kristus adalah kematian yang mematikan segala kematian bagi semua orang. Ya, bagi semua orang kematian akan menghentikan hidup mereka. Kalau kita punya keluarga meninggal dunia, itu sudah berhenti hidupnya. Tetapi melalui kematian Yesus justru mengalahkan, mematikan segala kematian. Ya, Bapak Ibu teman-teman, kita itu sering kali ya, dan memang pada umumnya Natal tuh meriah sekali, benar nggak? Natal tuh disiapkan dengan begitu hebat, bagus, ada tari-tarian, ada nyanyi, ada khotbah yang bagus, ada dapat bingkisan makanan, teman-teman kita beli baju baru dan seterusnya. Tetapi waktu Paskah jarang. Paskah cuma biasanya cari telur gitu ya. Guru sekolah minggu saya pernah waktu itu ikut acara ibadah tahun lalu Paskah. Kemudian waktu ikut 2 tahun lalu ikut Paskah 2023 di gereja di Ngetrek Gunung Wilis, ikut ayo cari telur gitu ya. Udah bersih udah makan-makan udah pulang gitu. Nggak ada yang agak mewah, ada dekor, nggak ada. Padahal teman-teman, Paskah itu adalah sesuatu yang berarti. Kalau Yesus lahir, mati, nggak bangkit, percuma. Tetapi ketika Yesus bangkit, kita bersyukur. Ya, minta Jessica cari satu orang bacakan Yohanes 17 ayat 15. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ya, terima kasih. Ini adalah bagaimana Yesus, ya, Yesus di dalam tahap ini terjadinya penebusan badania. Tubuh kita diubah menjadi tubuh yang baru saat kedatangan Tuhan Yesus. Ya, jadi kita ini semua nanti pada waktu kita naik ke surga, kita sudah meninggal, ada yang meninggal, ada yang masih hidup, semua dibawa ke surga. Yang percaya Yesus diselamatkan, kita mendapatkan tubuh kemuliaan. Nah teman-teman, Bapak Ibu, kita kadang-kadang itu mengalami hidup ini adalah hidup yang apa? Hidup yang kita mungkin mengatakan letih, capek ya. Hidup yang susah, hidup ada tangisan, ada penderitaan, ada kesukaran, ada tantangan ya. Hadapi ekonomi yang tidak stabil, teman-teman masih sekolah, hadapi apa? Wah, PR banyak, ulangan banyak, capek ya. Saya guru di IBBS, baru beberapa bulan mengajar, itu kita ngajar anak-anak SD kelas 4, SD kelas 5 ya. Mereka berjuang. Saya lihat ya, sekarang mereka sekolah sampai sore, Bapak Ibu teman-teman, benar nggak? 3:30. Zaman saya dulu, ya mungkin Ibu Gira, Ibu Jenny juga ya mungkin, dulu kita sekolah sampai jam 12 siang udah pulang. Ya, kalau udah les paling nggak 1 jam. Jam 1:30 udah beres. Sekarang anak-anak jam 3:30 baru pulang. Sampai rumah ada les lagi sampai malam begitu ya. Kadang-kadang mereka bilang, Mister, kami capek. Ya, sekolah ulangan nilai jelek, remedi lagi. Waduh, capek mereka. Inilah hidup. Tetapi di dalam tubuh kebangkitan itu tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan, tidak ada hal yang tidak baik. Karena semua bersama dengan Yesus surga mengalami kemuliaan. Amin. Ya, kita bersyukur. Nah, bicara mengenai kebangkitan Yesus, di Alkitab ada 12 kebangkitan. Saya bacain ya. Di Alkitab ada 12 kebangkitan. 1. Elia membangkitkan anak janda di Sarfat. 2. Elisa membangkitkan seorang anak perempuan Sunem. 3. Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus berumur 12 tahun. 4. Yesus membangkitkan anak tunggal janda di kota Nain yang masih remaja. 5. Yesus membangkitkan Lazarus. 6. Pada saat Yesus disalibkan, banyak orang mati dibangkitkan dan pergi ke kota suci, menyatakan diri kepada banyak anak Tuhan. 7.
kebangkitan Yesus. 8. Petrus membangkitkan Dorcas. 9. Rasul Petrus membangkitkan Eutikus yang terjatuh dari loteng sangat mengantuk ketika dengar khotbah Paulus. 10 dan 11. Saat Yesus datang kembali, tercatat 2 nabi yang meninggal dunia dan 3,5 hari kemudian dibangkitkan. Penafsir Alkitab mengatakan itu adalah Henok dan Elia. 12. Orang benar akan dibangkitkan untuk menerima hidup kekal, dan orang berdosa dibangkitkan untuk menerima hukuman kekal. Inilah 12 kebangkitan dalam cerita Alkitab. Ya. Wahyu 1 ayat 18. Jessica satu orang bacakan. Wahyu 1 ayat 18. Wahyu 1 ayat 18. Dengan begitu aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Ya, terima kasih. Jadi dia telah mati, namun telah aku hidup sampai selama-lamanya. Nah teman-teman, kebangkitan Yesus itu memiliki 5 sifat. Apa? Tubuhnya, tubuh yang kuat, bukan tubuh yang lemah. Kedua, tubuhnya adalah tubuh surgawi. 3, tubuhnya adalah tubuh yang mulia. 4, tubuhnya adalah tubuh yang tidak bisa rusak. Dan 5, tubuhnya adalah tubuh yang kekal, bukan tubuh yang sementara. Teman-teman, sampai di sini saya mau katakan, inilah kasih Yesus yang besar buat kita. Dia mati di salib, dan dia kemudian hari ketiga dia bangkit. Nah teman-teman, ingat cerita peristiwa waktu Yesus bertemu dengan murid-muridnya menampakkan diri sebelum dia bangkit. Setelah dia bangkit dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di situ ada satu orang bernama Thomas. Dia bilang, ini saya Yesus. Kata Thomas, sebelum aku menunjukkan tanganku pada jarimu yang berlubang, aku nggak percaya. Yesus bilang, sini, ini pegang. Dipegang, wah, dia benar ada lubang bekas paku. Lalu Thomas bilang, iya Tuhanku dan Allahku. Teman-teman, itu adalah bukti bahwa Yesus cinta kepada kita. Ya, itu buktinya bahwa dia cinta sama kita. Teman-teman, saya pernah dengar sebuah cerita, ada seorang papa kerja setengah mati buat anaknya. Papanya ini kerja mati-matian sampai suatu ketika waktu kerja mengalami kecelakaan kerja, tangannya putus. Lalu dia pulang, anaknya sedih sekali. Dia bilang gini, ini tanda papa kasih kamu nak. Papa kerja mati-matian, kecelakaan pun nggak apa-apa. Ini tangan papa putus satu, ini adalah bukti papa sayang sama kamu. Anaknya nangis, peluk papanya, papa aku sayang kamu. Teman-teman ngerti nggak? Kalau kita punya orang tua yang kita bisa bilang, wah papa capek sekali kerja demi saya, kita sayang sama papa kita. Bayangin Yesus. Yesus bukan hanya kasih kepada kita kehidupan, tapi dia kasih nyawanya buat kita. Dia mati buat kita. Inilah bukti cinta Yesus kepada kita. Teman-teman, beberapa tahun lalu saya cerita ini, saya nggak bisa lupa. Cerita tentang papa yang tangannya putus. Papanya bilang, ini putus tangan, bukti papa sayang sama kamu nak. Papa kerja mati-matian, kecelakaan kerja, tangan papa putus, tapi papa yang terus bekerja buat kamu. Anaknya begitu sayang papanya. Teman-teman, Bapak Ibu terkasih, Yesus mati buat kita. Itu adalah cinta yang terbesar buat setiap kita. Berikutnya adalah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita melihat Yesus naik ke surga, ini adalah sebuah cerita yang kita peringati di dalam kenaikan Tuhan Yesus. Ya, biasa setelah peristiwa Yesus mati, bangkit pasca, setelah nanti kira-kira 40 hari menampakkan diri, Yesus naik ke surga. Ya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ya, kalau kita lihat misalkan ini gambar Allah misalnya, ya, misalkan ini tempat, misalnya ini gambarnya bangku begitu ya, lalu ada tokoh Allah di sini, maka Yesus di sebelah kanannya adalah Yesus di sini. Itu adalah bagaimana Yesus duduk di sebelah kanan Allah, dia punya kuasa. Nah Bapak Ibu teman-teman selalu pernah mendengar tangan kanan ya, wah dia tangan kanan si bos gitu ya. Artinya apa? Orang kepercayaan. Mohon Jessica minta satu orang bacakan
Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Ya, terima kasih. Nah, jadi Yesus itu duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Nah, bagaimana teman-teman? Mohon perhatian. Nah, kalau kita melihat tentang peristiwa Yesus di sebelah kanan Allah, Bapak, ingat waktu Yesus mau ditangkap, dia bilang, sesungguhnya Anak Manusia akan ada di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, Yesus belum ditangkap, belum mati loh. Waktu itu ada ceritanya. Ya. Nah, ketika Yesus pada waktu itu dia ada dalam Alkitab tersebut, cerita mengenai hal itu, Yesus itu belum mati, belum ditangkap. Tapi Yesus bicara bahwa nanti dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, teman-teman, sama juga dengan cerita tentang Stefanus. Waktu Stefanus dirajam, ini adalah materi pertama, ya. Bapak Ibu mungkin tahu, teman-teman. Stefanus. Waktu Stefanus itu khotbah kepada orang banyak, orang-orang kesal. Apalagi orang Farisi ahli Taurat. Mereka tutup telinga, lalu mereka tarik, ditarik Stefanus itu, setelah ditarik dilempar batu sampai mati. Ya, waktu Stefanus belum dilempar batu sampai mati, dia bilang, aku melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kisahnya sama, ya. Itu di dalam Kisah Rasul, kita nggak buka. Nanti saya akan bisa kasih ayatnya kalau Bapak Ibu teman-teman mau tahu ayatnya. Nah, Yesus itu bicara, Anak Manusia akan datang, Anak Manusia akan ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Artinya ini sebuah hal yang Yesus beritahu. Ya, selamat datang Pak dengan dia. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus itu punya kuasa. Ada di sebelah kanan Allah Bapa, ya. Dan ini adalah mewakili. Biasanya teman-teman kalau kita melihat, ya, kalau presiden ada namanya wakil presiden, ada wakil presiden, benar nggak? Nah, tangan kanan itu juga mewakili bosnya, sama kedudukannya. Biasanya hampir sama, meskipun bos pasti tidak bertangan kanan. Tapi tangan kanan pun mewakili apa yang bos ngomong, benar nggak? Kalau kita ada dengar ada perusahaan besar, ada bos besar, karyawan ada ribuan orang, kemudian ada tangan kanan. Di tangan kanan ini ngomong, orang-orang pada nurut. Semua karyawan, manajer, semua nurut. Karena apa? Tangan kanan ini mewakili perkataan daripada si bos. Dan juga Tuhan Yesus yang adalah Allah juga, pribadi Allah kedua, dan dia adalah Allah yang juga mempunyai kekuasaan yang sama dalam hal ini dengan Allah Bapa. Bapak Ibu teman-teman terkasih, di sini Yesus itu tadi sudah dibaca sama seorang teman, Mazmur 110 ayat 1. Ya, di situ dikatakan bahwa kalau kita baca ayat itu dikatakan bahwa dalam kalimat aslinya adalah Yahweh berkata kepada Tuhanku, Adoni Tuhanku atau Adonai Tuhan. Yahweh itu siapa? Yahweh itu adalah Allah. Tuhanku itu siapa? Tuhanku itu adalah Allah. Allah itu sudah pasti Tuhan, tapi orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah Bapa, berbicara kepada Tuhanku Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, teman-teman, Yesus itu yang duduk sebagai Allah Bapa mempunyai tiga tugas yang paling penting. Ya, tugas Yesus dalam konteks ini adalah yang pertama persembahan korban dirinya. Ya, dia persembahkan korban dirinya. Mempersembahkan korban dirinya. Yang kedua adalah Yesus sudah mengalahkan musuh. Yesus mengalahkan musuh.
musuh. Yang ketiga adalah Yesus mendapatkan kedudukan dan hak untuk menguasai segala musuh dan memerintah segala bangsa. Ya, Yesus ada kedudukan dan memerintah segala bangsa. Memerintah segala bangsa. Ya. Nah, teman-teman, kita akan lanjut. Dan di sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu teman-teman, ini adalah frasa yang mengajarkan kepada kita bahwa ini adalah satu yang terjadi pada waktu kita nanti di akhir zaman. Yesus akan datang. Dia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, ini adalah sebuah peristiwa yang akan terjadi nanti. Sekarang belum, tapi nanti akan terjadi. Ini adalah apa yang akan terjadi kepada kita. Nah, Bapak Ibu teman-teman, apakah Bapak Ibu teman-teman takut atau tidak menghadapi hal ini? Akan ada penghakiman. Ya, saya pernah, Bapak Ibu pernah nonton nggak ya film orang Kristen itu, film dari Barat itu ada tentang rapture, pengangkatan. Ya, saya pengen pernah sedikit itu filmnya, saya judulnya lupa, rapture. Ya, sorry tulisan saya kurang bagus, saya akan nantikan. Tentang rapture, pengangkatan. Saya pernah nonton film ini sekilas, tiba-tiba ada orang, ya, akhirnya mengatakan ada orang yang sedang jalan, satu orang dipanggil, satu orang tidak. Ada orang di rumah, satu orang dipanggil, satu orang tidak. Wah, ngeri. Ya, film itu ceritakan tiba-tiba blus, orangnya hilang. Anaknya cari-cari, papa kemana? Hilang. Diangkat ke surga, diangkat. Akhir zaman begitu ya. Orang pada takut. Wah, saya pikir waktu saya nonton film itu ya, saya pikir, wah, ngeri juga ya. Kalau ada cerita pengangkatan itu seperti apa ke depan? Ada penghakiman seperti apa? Ya, baru itu teman-teman waktu saya masih kecil, kira-kira SD kelas 4, saya pernah dapat sebuah traktat. Saya juga punya, saya punya store di mobil. Saya dikasih sama teman saya. Ada seorang teman, dia bilang dia punya sahabat mendistribusikan traktat Inilah Kehidupan Muda dulu. Ya, jadi ada sebuah buku kecil, traktat kecil, yang mungkin sebesar HP ini begitu ya. Lalu ada beberapa lembar, Inilah Kehidupan Muda dulu. Jadi cerita ada orang dibawa waktu dia mati, kemudian dia dibawa ke penghakiman, ada Tuhan. Lalu Tuhan itu digambarkan seorang tokoh yang besar gitu ya, ada orang gitu ya. Kemudian cahayanya terang tapi tidak ada wajahnya, cuma bertanda terang, ada tahta begitu. Lalu di sini ada malaikat punya sayap. Orang itu dibawa. Orang itu dikasih lihat, ini film, kasih film diputar. Inilah Kehidupan Muda dulu. Kau pernah bohong, kau pernah selingkuh, kau pernah apa? Lihat Kehidupan Muda dulu. Ada hukuman, wah ngeri. Baca buku itu kecil, kayak buku tipis, traktat kecil. Saya baca, wah gimana ya? Nanti kalau penghakiman seperti apa ya? Bapak Ibu teman-teman, penghakiman di bumi bisa diselewengkan, benar? Bapak Ibu teman-teman tahu ya, di TV-TV ada orang nanti pakai pengacara kaya, pakai pengacara hebat, dia sebenarnya berdosa atau dia sebenarnya kita nggak bilang dosa, dia kriminal, dia salah, tapi akhirnya bisa dibebaskan. Ada orang yang miskin, dihakimi, sebenarnya dia nggak salah, masuk penjara. Inilah dunia. Penghakimannya bisa tidak benar, tidak fair, tidak adil. Bapak Ibu teman-teman percayalah, penghakiman Allah pasti adil. Amin. Pasti adil. Nggak mungkin penghakiman Allah salah. Nggak mungkin penghakiman Allah tidak benar. Pasti ada sesuatu hal, pasti ada aturan-aturan kerajaan Allah. Ada hukum-hukum yang benar. Nggak mungkin luput daripada hukuman Allah. Maka kita bilang Allah tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, tidak sekali-kali. Jadi pasti benar, pasti adil. Nah inilah penghakiman daripada Allah untuk orang yang hidup dan yang mati. Tidak ada orang yang lolos, tidak ada orang yang bisa kabur, tidak ada orang yang bisa melarikan diri dari penghakiman Allah. Oke, kita lanjut. Bukunya tinggal sedikit Bapak Ibu teman-teman ya. Kita lanjut di dalam kalimat berikutnya, aku percaya kepada Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, kita sudah bahas mengenai Roh Kudus. Saya hanya bahas sedikit saja. Roh Kudus itu adalah roh yang benar ya. Saya hanya ingin mengulang tentang 3 ya yang disukai oleh Roh Kudus. Saya ulang ya. 3 hal
yang disukai oleh Roh Kudus? Ya. 3 hal, yang disukai Roh Kudus. Ada yang masih ingat disukai Roh Kudus? 1 adalah kemuliaan Kristus. Kemuliaan, boleh saya lagi kalau lupa ya. Kemuliaan Kristus, karena itu adalah tugasnya. Kedua adalah Alkitab. Itu adalah pemberiannya. Ketiga adalah kudus. Itu adalah namanya. Baca sama-sama ya. Namanya. 1, 2, 3. 3 hal yang disukai Roh Kudus. 1, kemuliaan Kristus. Itu adalah tugasnya. Kedua, Alkitab. Itu adalah pemberiannya. Ketiga adalah kudus. Itu adalah namanya. Ya, kita sudah membahas mengenai Roh Kudus. Kalau kita percaya pada Roh Kudus, dia adalah Allah kita juga, pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Ya, orang Kristen harus mengikuti panduan Roh Kudus. Ya, dia bekerja dalam hidup kita, karena Yesus berkata waktu dia sebelum disalib dan dia sebelum mati bangkit naik ke surga, dia bilang kepada murid-muridnya, aku nanti pergi. Setelah aku pergi, akan datang seorang penolong bagimu. Itulah Roh Kudus. Dia akan mengingatkan kamu untuk semua yang pernah aku ajarkan dan katakan kepada engkau. Dia akan ingatkan. Artinya apa? Roh Kudus bicara melalui hati nurani. Ya, Roh Kudus bicara melalui hati nurani. Bapak Ibu teman-teman, kalau kita dengan suara itu cepat-cepat lakuin, ya. Bapak Ibu teman-teman, saya belajar untuk ikuti kata Roh Kudus meskipun nggak sempurna, ya. Kadang-kadang badan ini capek, tapi Yesus bilang, Roh Kudus bilang, ayo baca Alkitab, baca. Saya biasa dengar Alkitab bersuara melalui YouTube. Ayo dengar. Kalau udah begitu langsung kita dengerin. Kalau nggak dengerin, nantilah itu pasti nggak jadi, Bapak Ibu teman-teman. Bener nggak? Kalau kita nggak mau dengar suara Roh Kudus, nggak jadi pasti. Kedua, contoh ya, contoh saja contoh. Saya kasih contoh, bukan berarti saya hebat, tapi saya mau kasih contoh bahwa ini yang saya alami. Ya, misalnya kita punya uang, dapat uang mau kasih persembahan buat Tuhan. Cepet-cepet kalau saya biasa ambil, taruh amplop, masukin langsung. Kenapa? Karena kalau kita mikir, kita nanti jadinya akan, wah, ini sayang juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kita bisa seperti itu, kita bisa salah. Tapi Roh Kudus itu kalau ngomong, dengerin langsung. Itu akan menjadi satu hal yang apa? Yang akan membuat kita taat kepada Roh Kudus. Ya, banyak hal. Bisa misalkan yang terakhir saya ambil contoh mengenai dosa. Kalau kita ada satu kali mau berbuat dosa, tapi kita ingat Roh Kudus, langsung bilang jangan, tinggalkan, maka nggak jadi berbuat dosa. Ya, Bapak Ibu teman-teman perhatikan kisah mengenai Yusuf. Mungkin saya pernah cerita Kejadian 37 37 sampai 50 bicara mengenai Yusuf. Yusuf waktu di rumah Potifar, itu istri Potifar menggoda dia, ingin minta tidur dengan dia. Itu kan perbuatan dosa. Maka Yusuf cepat-cepat keluar, lari, jauhi itu dosa. Dia pasti dengan Roh Kudus. Walaupun pada waktu di dalam perjanjian lama belum dibahas mengenai Roh Kudus, tapi pasti ada. Karena dia pun manusia, ya. Atau perjanjian itu suara Tuhan, ya. Roh Kudus belum ada, setelah Yesus datang baru ada. Tetapi bentuknya pada waktu perjanjian lama itu adalah suara Tuhan. Suara Tuhan yang mewakili, setelah perjanjian baru ada Roh Kudus. Suara Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi Tuhan pasti bersuara kepada kehidupan daripada Yusuf. Ya, oke. Bapak Ibu terkasih, kita lanjut kembali. Berikutnya adalah aku percaya gereja yang kudus dan am. Ya, tolong biasakan kita satu orang membaca Efesus pasal 5 ayat 26 sampai 27. Efesus pasal 5 ayat 26 sampai 27. Silakan.
Iya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kita adalah gereja yang kudus dan am, ya. Gereja yang kudus dan am. Nah, Bapak Ibu teman-teman perhatikan bahwa ada dua kata yang mewakili gereja di dalam pertemuan iman rasuli, kudus dan am. Kenapa kudus? Kenapa nggak adil? Kenapa nggak kasih? Karena orang Kristen punya kasih, benar nggak? Kenapa kudus? Karena kekudusan, saya mungkin pernah cerita, adalah sifat manusia yang seperti Allah yang tak dapat ditiru. Ya, sekali lagi, kudusan adalah sifat daripada manusia yang dia ikutin Allah, yang nggak bisa ditiru atau diduplikasi. Ya, teman-teman, kalau kita pernah di gereja, mau jadi orang yang hebat nyanyi, gampang. Belajarnya suara, belajar vokal, latar vokal, belajar musik yang bagus, pimpin pujian, wah bagus, bisa ikutin. Ya, kalau teman-teman mau belajar sesuatu di dalam pelayanan, ya belajar, lakukan. Kita bisa tiru. Ada pendeta mau khotbah bagus, dia belajar dari YouTube, wah khotbahnya bagus, begitu caranya ya, ikutin, khotbahnya juga bagus. Tetapi kudusan tak dapat ditiru. Maka Matius pasal 7 kita pernah membacanya bahwa pada waktu akhir zaman orang berkata pada Tuhan, Tuhan, bukankah aku berbuat demi nama-Mu? Bukankah aku mengusir setan-setan demi nama-Mu? Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Nyalah kamu membuat kejahatan. Loh, dia membuat loh, mengusir setan loh. Siapa bisa mengusir setan? Masa setan mengusir setan? Mana berani? Setan mengusir dirinya sendiri. Ngapain? Maka waktu Yesus dibilang, kamu dengan kekuatan pengurus setan mengusir setan. Kata Yesus, kalau setan mengusir setan, memecah belah dirinya sendiri, mana mungkin? Jadi orang yang bisa mengusir setan dari Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak kenal? Karena dia tidak bertindak atau berlaku kudus. Nah teman-teman, Bapak Ibu terkasih, kudus adalah aspek daripada manusia. Kita semua harus menjadi kudus, Bapak Ibu teman-teman. Ya. Maka dalam Yesaya pasal 6 dikatakan ketika ada malaikat bilang ketika ada malaikat dia serafim itu bilang apa? Yesus, Tuhan, Engkau adalah kudus, Allah yang kudus. Ya, dibilangnya 3 kali. Berarti apa? Kekudusan yang sempurna. Nah di sini Bapak Ibu teman-teman, kita tahu bahwa Yesus itu kita tahu bahwa gereja itu adalah dibentuk sejak daripada Petrus. Tuhan Yesus berkata, Petrus, melalui engkau aku mendirikan gerejaku di bumi ini. Ya, jadi engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, eklesia, gereja. Ya. Nah Bapak Ibu teman-teman, saya pernah mendengar Bapak pendeta tentang dia bilang, Yesus mengajar begitu lama tidak pernah ngomong eklesia sekalipun. Tapi ketika waktunya genap, sekarang akhirnya Yesus bilang kepada Petrus, sekarang juga aku mendirikan gerejaku di bumi melalui engkau. Maka dipercaya Petrus itu adalah, sampai ini kalau orang saudara kita Katolik dipercaya Paulus adalah keturunan Petrus. Padahal kan Paulus kan ya tidak menikah, tapi mereka percaya bahwa Paulus itu adalah keturunan daripada Petrus. Karena kepada Petruslah Yesus minta dia membuat gereja. Yang disebut dalam bahasa Yunani eklesia. Ya, Bapak Ibu boleh sebut ya, eklesia adalah gereja dalam bahasa Yunani. Berikutnya, kali berikutnya adalah persekutuan orang kudus. Persekutuan orang kudus. Nah Bapak Ibu teman-teman yang belum menghafal Perkataan Rasuli, saya berharap Bapak Ibu boleh di rumah baca lagi dari buku Perkataan Rasuli, baca semua, dihafalkan. Kita orang percaya, orang Kristen terutama gereja GKA juga akan membaca Perkataan Iman Rasuli seumur hidup kita setiap minggu, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Ini ada di dalam ibadah, sudah belajar daripada sejarahnya. Ya, persekutuan orang kudus artinya apa? Artinya adalah yang pertama, pengudusan yang artinya menerima Yesus. 1. Pengudusan di mana orang kita terima Yesus. Ya, terima Yesus. Kedua, statusnya kudus. Ya, kita harus kudus. Kita
harus kudus. Ketiga, ketika Yesus datang kembali, kita menjadi sempurna. Yesus datang kali kedua di sini ya, saya tambahin di sebelah sini, maaf. Kita akan disempurnakan. Kita akan disempurnakan. Bapak Ibu teman-teman, inilah persekutuan kudus, bahwa kita akan mengalami pengudusan pada firman Tuhan Yesus. Kita harus kudus. Yesus datang kali kedua, kita akan disempurnakan. Ya, ini angka 2, maaf. Ya, berikut adalah pengampunan dosa. Ya, Bapak Ibu teman-teman terkasih, kita bersyukur bahwa kita diampuni dosanya oleh Tuhan. Kenapa? Kita didamaikan oleh Tuhan melalui mati di kayu salib. Ya, Bapak Ibu teman-teman terkasih, kita bersyukur ya. Kita diampuni dosanya, dosa begitu berat, begitu besar. Bapak Ibu teman-teman, gimana kita bisa diampuni? Alkitab bilang bahwa kita ini orang berdosa. Buat satu dosa pun sama hidup ini cuma sekali dosa pun, tapi nggak mungkin ya orang setiap umur hidup berapa puluh tahun nggak berbuat lagi satu dosa. Pasti kita buat banyak dosa, ribuan dosa. Tapi itu untuk ampuni kita, ya. Kalau teman-teman ingat cerita tentang orang yang berutang kepada seorang yang berkuasa, dia punya hutang, ya sekian banyak utangnya besar sekali, sekarang mungkin miliaran. Lalu kata tuannya itu, kata orang yang berkuasa itu, kamu bayar hutang kamu sekarang. Kalau kamu nggak bayar, kamu akan dijual beserta istri dan anak-anakmu. Ya Tuhan, tolong jangan, tolong ampuni saya, beri saya waktu lagi. Padahal sudah diberi waktu lama, kayak bisa. Akhirnya pemimpin itu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Aduh, kasihanlah, jadi kamu saya ampuni. Diampuni. Oh, terima kasih. Bapak Ibu, kalau kita punya utang seperti orang dalam cerita Tuhan Yesus itu, dia utang miliaran. Utangnya begitu banyak pada zaman itu, mungkin sekarang miliaran. Diampuni, gimana rasanya? Waduh, senang sekali bukan? Kita senang sekali loh. Bayarnya berapa banyak teman-teman? Bapak Ibu teman-teman, bayarnya berapa banyak? Ya, Bapak Ibu, saya punya teman satu sekarang tinggal di Amerika, seorang kokok, dia tidak menikah, sahabat saya, dia itu ditipu sama temannya. Ya, jadi dia seorang pengusaha sama temannya join, kerja bareng-bareng, punya uang, join, temannya bawa kabur uang dia ratusan juta. Dulu loh Bapak Ibu teman-teman, dulu sekitar 20 tahun yang lalu. Sekarang berapa miliar, benar nggak? Dia bayar, ya udahlah Tom lah, dia panggil saya Anton, brother Anton, ya sudah nggak apa-apa lah. Kok masih bayar utang sekarang? Masih, udah bertahun-tahun bayar utang, tiap bulan bayar utang. Padahal bukan salah dia ditipu, uangnya dibawa kabur, utangnya banyak sekali. Dia masuk tangkai, tapi bilang utang saya banyak. Setiap bulan saya kerja saya bayar utang saya, kata dia. Nah Bapak Ibu teman-teman, bukankah waktu kita berdosa kita berhutang sama Tuhan? Harus kita bayar dengan cara apa? Kita dihukum masuk neraka. Tapi kita mendapat yang namanya pengampunan dosa. Ini adalah sebuah hal yang sangat melegakan kehidupan kita. Bapak Ibu kalau tahu dosa itu begitu mahal harganya untuk membayarnya. Dengan apa? Dengan darah Yesus Bapak Ibu. Nggak main-main. Darah Tuhan kita sendiri untuk bayar. Berarti apa? Hukuman dosa serius. Ya, serius. Ya, Bapak Ibu, amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan berdoa. Nanti kalau ada tanya jawab, Bapak Ibu boleh tanya setelah ini, atau kemudian juga boleh tanya melalui WA. Materi ini akan saya berikan melalui WA group nanti besok ya, paling lambat lusa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau bahwasanya Engkau adalah Allah yang baik. Tuhan, tidak mudah untuk mempelajari pengakuan iman Rasul dalam 2 kali pertemuan, masing-masing setengah jam yaitu 3 jam. Karena materi ini begitu limpah, begitu ruah. Tetapi Tuhan, kami bersyukur kami telah membahas bagian-bagian penting yang kami perlu tahu untuk menjadi dasar iman Kristen. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau. Kami mengakhiri kelas kami pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu dan teman-teman semua akan pulang. Kami boleh beristirahat malam hari ini, dan kami tidur untuk besok kami juga mendapat tenaga yang baru, beraktivitas kembali. Teman-teman yang studi, teman-teman yang bekerja, Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapak.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati.